Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Mas FM rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga sampai waktu ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita dan juga untuk beramal soleh. Mudah-mudahan dari apa yang Allah berikan ini adalah kebaikan yang akan menjadikan kebaikan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Hafidh Imam Az-Zahabi, yaitu Al-Kabair, dan kita sampai pada dosa besar yang ke-11, yaitu lari dari medan pertempuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, yaitu lari mundur. Wa may yatawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka sungguh dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempat mereka adalah Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di sini ada ancaman neraka bagi orang yang melarikan diri dari medan pertempuran, sehingga Imam Az-Zahabi memasukkan di dalam kategori dosa besar. Demikianlah juga disebutkan para ulama, yaitu kemurkaan Allah dan juga ancaman neraka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahunna, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihru, kemudian sihir. Kemudian wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haknya. Haknya sering kita sampaikan, yaitu as-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah, yaitu seorang yang telah berkeluarga dia melakukan zina. Kemudian jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian orang yang murtad dari agamanya. Wa aklu riba wa aklu malil yatim. Kemudian memakan harta riba, kemudian memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian lari dari medan perang. Wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang baik-baik yang lalai dari berbuat
zina dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Syahid pembahasan kita yaitu watawalli yaumaz zahfin, yaitu lari dari medan perang. Ini merupakan dosa besar, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan di dalam syarah tersebut. Beliau berkata, melarikan diri di hari pertempuran, yaitu melarikan diri dari barisan perang pada hari peperangan, yaitu pada saat kaum muslim melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Tiba-tiba ada seseorang yang melarikan diri, maka tindakan seperti ini termasuk di antara dosa-dosa besar, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Karena perbuatan ini mengandung 2 kerusakan. Kerusakan yang pertama, menurunkan mental kaum muslimin. Persis apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, di mana di waktu itu kaum muslimin mereka telah bermusyawarah dan sepakat menyongsong kaum orang-orang musyrik, memerangi mereka di luar kota Madinah, dan mereka menyaksikan hal itu dan mereka menyetujui hal itu. Akan tetapi ketika musuh telah dekat, maka orang-orang munafik ini mereka berpaling seraya berkata, atas dasar apa kita berperang pada hari ini? Waliyadzubillah. Sehingga kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 1000 orang itu, mereka 300 keluar dari barisan kaum muslimin. Tak ada yang dikehendaki orang-orang munafik ini kecuali mereka ingin mengacaukan kaum muslimin, menurunkan mental mereka, bahkan menjadikan kaum muslimin agar binasa di tangan orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Dari dulu sampai sekarang, maka orang-orang munafik itu mereka menggerogoti, memusuhi kaum muslimin dari dalam. Ini menurunkan mental kaum muslimin. Kemudian kata Syekh yang kedua, memperkuat mental orang-orang kafir ketika mereka menyerang kaum muslimin. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, maka hal ini menambah kekuatan orang-orang kafir ketika melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang kafir semakin beringas. Mereka menguasai keadaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian di dalam firman-Nya, dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jadi apabila 2 alasan ini tidak ada, ima dia itu mundur untuk mengatur siasat atau menggabungkan diri dari pasukan yang lain. Ini meskipun dalam penjelasan yang lain, maka apabila musuh itu berlipat, maka boleh untuk tidak dihadapi. Oleh karena itu, barang siapa yang mundur karena 2 alasan ini, yaitu alasan pertama dikarenakan ingin bergabung dengan pasukan lain. Misalnya ketika pasukan lain tersebut sedang dikepung oleh musuh dan mereka khawatir apabila pasukan tersebut akan dihabisi oleh musuh. Kemudian ia berbelok untuk membantu mereka, maka hal ini dibolehkan. Alasan kedua, karena ingin berputar balik untuk menyerang musuh seperti yang disebutkan pertama kali di dalam ayat ini, kecuali berbelok untuk mengatur siasat. Hal ini sebagaimana terjadi pengaturan siasat ini dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid. Ada yang menceritakan bahwasanya agar nampak pasukan kaum muslimin di mana memerangi kaum Romawi di waktu itu, kaum muslimin berjumlah 3.000 orang. Ini terjadi pada 8 Hijriah. Sedangkan orang-orang Romawi berjumlah 200.000, dan sungguh berlipat-lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka ada yang menyatakan bahwasanya Khalid ini mengatur siasat dari sekian orang itu ditampakkan agar datang setiap hari sedikit, seakan-akan kaum muslimin itu mendapatkan bantuan. Dan mundur yang seperti ini untuk kembali lagi bukan satu celah. Ini merupakan siasat
yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Ini bukan satu celaan. Dari sini, apabila terjadi peperangan berkecambuk dan seseorang lari dari medan perang, ini merupakan dosa yang besar, diancam dan neraka. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita. Beliau adalah seorang panglima perang, seorang pemberani. Ini terlihat ketika Rasulullah SAW beliau saat berhijrah, ketika orang-orang musyrik memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar, dan Allah sebaik-baik berbuat makar. Apapun yang ingin membunuh Rasulullah, maka Allah melindunginya. Maka malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar dan berencana untuk hijrah. Ali bin Abi Thalib disuruh untuk tidur, menempati tempat tidur Rasulullah SAW dan berkemulkan burdah milik Rasulullah SAW. Beliau pun mengatur siasat. Ketika orang-orang itu dalam keadaan lengah di tengah malam, maka Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir, kemudian menaburkan kepada mereka. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyebutkan di dalam tarikhnya dengan membawakan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan tutupan di depan mereka dan juga di belakang mereka, dan kami tutup pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak mengetahui Rasulullah SAW keluar. Beliau keluar dengan tenang, sehingga bermalam di sebuah gua. Ini menunjukkan tentang keberanian Rasulullah SAW. Demikian pula setelah perang Fathul Makkah, beliau SAW di garda terdepan ketika kaum muslimin kocar kacir. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari secara makna dari sahabat Jabir, perang Dzatur Riqa yang terjadi 7 Hijriah, di mana sahabat setelah perang ini mereka kelelahan sehingga mereka istirahat dalam keadaan berpencar. Sedangkan Rasulullah SAW tidur di bawah satu pohon. Maka Rasulullah SAW tatkala beliau sedang tidur, ada seseorang orang kafir yang mengambil pedang beliau. Kemudian orang itu berkata, siapa yang akan melindungimu? Ini sampai 3 kali. Rasulullah SAW menjawab, Allah, dengan tegas dan mantap dan tanpa sedikit pun ketakutan. Maka orang kafir ini justru mereka yang bergetar, dan kemudian jatuhlah pedang tersebut. Setelah itu Rasulullah memanggil para sahabat dan memberitahukan bahwa orang tersebut ingin membunuhnya, akan tetapi Allah telah melindunginya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah melindungimu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Disebutkan dalam surat Al-Maidah, surah yang kelima ayat 6. Begitu pula apa yang kita saksikan dalam satu kisah-kisah nyata, di mana keberanian para sahabat ketika perang Badar. Seperti yang kita saksikan bahwasanya perang Badar itu diawali dengan perang tanding, di mana orang-orang musyrik mereka membakar kebencian mereka, kemarahan mereka. Salah satunya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, di mana dia bersumpah akan meminum air yang berada di Badar, sementara
Sumur Badar itu di belakang kaum muslimin. Ketika mereka maju, maka Hamzah pun maju. Maka Hamzah menebas kaki orang musyrik tersebut. Sedangkan orang musyrik tersebut, Al-Aswad ini tetap merangkak dan akhirnya Hamzah pun membunuhnya. Demikian pula dilanjutkan dengan 3 orang penunggang kuda dari Quraisy, Utbah dan juga saudaranya Syaibah, Al-Walid bin Utbah. Kemudian tampillah 3 pemuda Ansor. Bayangkan, pemuda Ansor sangat betul-betul semangat untuk membela Rasulullah SAW. Akan tetapi orang-orang musyrik ini tidak menerima. Ya, yang mereka kehendaki adalah yang sederajat menurut mereka. Akhirnya Rasulullah SAW beliau memanggil, bangunlah wahai Ubaidah, bangunlah Hamzah, dan juga bangunlah Ali. Maka 3 sahabat ini maju di perang tanding tersebut. Kemudian Ubaidah menghadapi Utbah bin Rabi'ah, di mana keduanya perang tanding secara alat dan sama-sama terluka, sehingga Ubaidah ini akhirnya meninggal 4 atau 5 hari setelah perang Badar. Dan akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun meninggal, sementara Hamzah dan juga Ali tidak berat untuk menghabisi musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan tentang keberanian para sahabat, keberanian mereka di dalam menghadapi musuh mereka. Demikian pula ketika terjadi perang Mu'tah, di mana yang kita sebutkan kaum muslimin berjumlah hanya 3.000 melawan 200.000. Dimulai dari Zaid bin Harith, kemudian beliau gugur. Kemudian Ja'far, beliau juga gugur. Didapatkan tidak kurang dari 90 tusukan. Insyaallah. Kemudian juga Abdullah bin Rawahah, beliau juga gugur. Dan para sahabat berunding, seperti Sabit bin Arqam mengambil bendera dan berunding, akhirnya bendera pun diberikan oleh Khalid bin Khalid. Dan ini diketahui Rasulullah dari Madinah. Ya, diketahui Rasulullah dari Madinah. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Kemudian perang dilanjutkan oleh Saifullah, itu pedang Allah, merupakan julukan bagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini beliau menggunakan taktik perang untuk mengelabui musuh. Jadi dibuatlah formasi-formasi peperangan yang hari ini berada di kanan, besok diganti berada di kiri. Yang depan diganti belakang. Demikian pula ada yang menyebutkan, maka keluar dari beberapa orang, kemudian balik di pagi hari, sehingga musuh-musuh Islam itu mereka dikelabui seakan-akan kaum muslimin bertambah setiap harinya. Ini dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya menanamkan satu keberanian itu bukanlah sederhana. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu." Wahai manusia, janganlah kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh. Wasalullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah itu afiyah, keselamatan. Akan tetapi fa idza laqitumuhum fasbiru, bila kalian menjumpai musuh-musuh, hendaknya kalian bersabar. Wa'lamu annal jannata tahta dilali suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah kelebatan pedang. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada faedah yang sangat besar, di mana kaum muslimin
hendaknya mereka tidak berangan-angan berjumpa dengan musuh dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Janganlah mereka membuat kekacauan, memprovokasi kaum muslimin. Hendaknya mereka mengetahui kondisi kaum muslimin meskipun dalam jumlah yang besar, tetapi akidah-akidah mereka masih jauh dari kebenaran. Mereka belum memahami tentang akidah yang benar. Ketika Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik di perang Badar, kurang lebih 300 melawan 1000 orang, mereka bisa memenangkan peperangan-peperangan seperti itu karena Rasulullah SAW telah menggembleng akidah mereka, telah mendidik keyakinan mereka. Nah, ini tidak sama dengan kondisi kaum muslimin saat ini. Oleh karena itu, jangan sekali-kali memprovokasi kaum muslimin. Jangan mengharap-harapkan terjadinya perang. Hendaknya kita bersyukur dengan ketenangan, kedamaian yang Allah berikan. Ini sebagian kaum muslimin, mereka suka memprovokasi, mengadu domba. Ini berbahaya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Suriah itu berantakan, kacau balau, Aljazair, dan lain sebagainya? Ketika kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki akidah kaum muslimin, hendaknya diperbaiki akidah. Jangan sampai mereka memprovokasi kaum muslimin. Mereka seakan-akan merasa kuat. Belum tentu ketika dihadapkan di dalam medan perang mereka itu mampu berhadapan. Karena akidah mereka tidak dibangun di atas Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan sebagian kaum muslimin mereka masih bangga dengan berbagai macam bentuk jimat. Apakah mungkin ayo perangi musuh Allah sementara mereka membawa jimat-jimat tersebut? Dan ini tidak akan menjamin keberanian orang tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah akan tanamkan ketakutan di hati orang-orang musyrik. Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Sementara kaum muslimin, banyak mereka itu masih memiliki berbagai macam bentuk jimat. Mereka senantiasa mengibadahi kubur-kubur. Mereka mempelajari tenaga-tenaga dalam. Hal ini tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW, memukul dengan jarak jauh dan lain sebagainya. Tidak. Rasulullah berperang, terluka. Ini menunjukkan kaum muslimin secara akidah mereka masih lemah secara mayoritas. Oleh karena itu jangan sekali-kali memprovokasi kaum muslimin. Jangan sampai ketika terjadi peperangan mereka justru lari ke belakang sehingga mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Jangan kotori dengan berbagai macam bentuk provokasi. Ini adalah sebuah kenikmatan. Berapapun harta yang kita miliki, ketika terjadi berbagai macam bentuk kekacauan, maka tidak akan bisa menjadikan hati tenang. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersantai-santai sementara di sebelahnya terjadi ledakan bom dan lain sebagainya? Oleh karena itu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan berjumpa dengan musuh. Ini jangan sampai seseorang seperti itu. Akan tetapi apabila memang berjumpa dengan musuh, hendaknya kita bersabar. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada, apa yang menjadi rahasia mereka para sahabat memiliki keberanian seperti itu? Yang pertama kali, mereka kuat akidahnya, lurus pemahamannya, di mana mereka meyakini tanpa keraguan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun.
Jangan kamu anggap orang-orang yang mati berjihad itu mereka mati, akan tetapi mereka hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadari, tidak mengetahui, meyakini bahwasanya balasan Allah itu lebih besar dari apa yang mereka tinggalkan. Ini yang menjadi penyebab mereka berani. Keyakinan yang lurus, akidah yang benar, jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka mengaplikasikan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Belajar dari perang Uhud, di mana para pemanah mereka bermaksiat dan akhirnya mengalami kekalahan, meskipun tidak mutlak. Setelah itu berbagai macam bentuk peperangan, banyak kaum muslimin memenangkan peperangan-peperangan tersebut. Mereka betul-betul mentaati Rasulullah SAW. Sedangkan kaum muslimin saat ini sangat jauh sekali dari ketaatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka justru mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan mereka bangga membelanya dan juga berjuang untuk menyebarkannya, waliyadzubillah. Padahal amalan tersebut banyak dari amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dengan mempelajari sejarah, bagaimana menyaksikan orang-orang soleh di waktu dulu, mereka juga berperang, mereka kuat, kokoh, sabar ketika dalam keadaan menghadapi musuh. Dan ini tidak bisa menjamin orang-orang yang sekarang ini seakan-akan singa yang sedang hendak menerkam. Belum tentu mereka memiliki keberanian ketika terjadi peperangan. Karena peperangan ini berbeda dengan amal ibadah yang lain. Di mana amal ibadah yang lain, meskipun seperti haji mengeluarkan biaya yang besar, tenaga yang banyak, akan tetapi umumnya mereka kembali kepada keluarganya. Begitu pula puasa, haus, lapar, akan tetapi sore mereka telah minum dan kembali kepada keluarga. Salat dan juga zakat, ibadah yang lain, mereka masih berkumpul dengan keluarganya. Berbeda dengan jihad. Jihad itu mereka berangkat hanya ada dua, mati syahid ataupun mereka menang. Artinya kalau seandainya mereka mati syahid, apa yang mereka kumpulkan selama ini, apa yang menjadi cita-cita mereka selama ini, apa yang menjadi kebanggaan mereka selama ini, siap untuk ditinggalkan. Dan mereka tidak kembali lagi kepada keluarga mereka. Dan ini bukan perkara kecil. Begitu pula ketika terjadi gejolak peperangan, di mana tangan-tangan terputus, kemudian dilemparkan, kemudian kaki, kepala. Apabila seseorang tidak memiliki akidah yang benar, keyakinan yang kuat, bisa saja orang tersebut justru mereka lari tunggang langgang. Bisa saja mereka justru pingsan karena ketakutan. Oleh karena itu sekali lagi kaum muslimin, saudara-saudaraku, janganlah kalian memprovokasi keadaan yang tenang, yang tentram, yang damai. Hendaknya kalian itu mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan berjumpa dengan musuh. Akan tetapi ketika berjumpa hendaknya kalian sabar. Inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, merupakan satu dosa besar apabila seseorang lari dari medan peperangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.